Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, media Malaysia kritisi sikap Ronaldo Kuate. Target besar hoki Caraka bersama skuad Garuda Nusantara. Keisuke Honda prediksi Timnas Vietnam bakal tampil di Piala Dunia 2026. Bagaimana dengan Timnas Indonesia? Target besar hoki Caraka bersama skuad Garuda Nusantara. Striker Timnas Indonesia U20 Hoki Caraka memiliki dua target besar bersama dengan skuad Garuda jelang Piala Asia U20 2023. Di mana pemain 18 tahun ini mengungkapkan ingin menjadi bagian utama skuad Garuda. Ia ingin menjadi pilihan utama Sintayong saat berlaga bersama dengan Timnas Indonesia U20. Lalu yang kedua, pemain PSS Sleman ini ingin membawa Garuda Nusantara tampil sampai babak akhir Piala Asia U20 2023. Myanmar sudah tunjuk lawan untuk laga FIFA Matchday Maret 2023. Timnas Indonesia masih tanda tanya. Salah satu negara di kawasan Asia Tenggara, Myanmar, telah menunjuk satu lawan untuk laga persahabatan FIFA Matchday yang digelar pada Maret 2023. Diungkapkan melalui salah satu akun Twitter, The ASEAN Football Club berjuluk Singa Asia ini menunjuk Kyrgyzstan sebagai lawan di FIFA Matchday pada Maret mendatang. Sementara hingga saat ini Timnas Indonesia belum menunjuk siapapun calon lawan untuk FIFA Matchday pada Maret 2023. Media Malaysia singgung pernyataan Sintayong soal pemain Timnas Indonesia U20. Salah satu media Malaysia Semuanya Bola menyinggung pernyataan Sintayong yang menyebut kalau para pemain Timnas Indonesia U20 harus main pakai otak. Dalam artikelnya dituliskan bahwa Sintayong jelas mengeluhkan hal tersebut setelah melihat sendiri situasi yang dialami oleh para pemain asuhannya. Jika masalah tersebut bisa teratasi, semuanya akan lebih baik untuk sepak bola Indonesia. Dalam hal ini, Sintayong memotivasi para pemain Timnas Indonesia U20 agar mereka bisa tampil maksimal di Piala Asia mendatang. Tentunya jika menjadi juara akan menjadi kebanggaan tersendiri untuk skuad Garuda Nusantara ini. Jadi sorotan netizen, Sintayong jadi fotografer dadakan di TC Timnas Indonesia U20. Pelatih Timnas U20 Indonesia Sintayong mendapatkan sorotan karena menjadi fotografer dadakan dalam pemusatan latihan atau TC persiapan Piala Asia U20 2023. Itu terlihat dari unggahan terbaru di akun Instagram PSSI pada Minggu 5 Februari 2023, di mana tampak cuplikan Sintayong memegang kamera dan fokus membidik momen. Bukan hanya itu, akun PSSI juga menunjukkan hasil foto copretan dari Sintayong. Nah, hal itulah yang kemudian disorot oleh para netizen karena potretnya ada yang ngeblur. Persija Guide Witan Sulaiman, Thomas Doll korek informasi dari Syahrian Abimanyu. Thomas Doll membeberkan proses perekrutan Witan Sulaiman dari AS Regen ke Persija Jakarta. Dalam kesaksiannya, Doll menyebutkan sampai mengkorek informasi soal Witan Sulaiman dari anak asuhnya Syahrian Abimanyu. Menurut Thomas Doll, saat itu Persija memang belum bisa melangkah terlalu jauh untuk mendatangkan Witan Sulaiman. Pasalnya Baby Shark, julukan untuk Witan Sulaiman, tengah fokus membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Alhasil setelah melalui proses yang panjang dalam waktu yang tepat, Witan pun kini telah resmi berseragam oranye. Doll pun menaruh harapan tinggi kepada Witan Sulaiman agar bisa membawa Persija berprestasi di Liga 1 musim ini. Egy cetak gol debut, respon Asnawi tuai tanda tanya. Debut mantan pemain FC Vion Zlatan Timur FC bersama klub barunya berakhir dengan manis, di mana Egy berhasil mencetak gol perdana yang turut menyelamatkan Dewa United dari kekalahan pada menit ke-17. Egy Maulana Fikri lantas meluapkan kegembiraannya melalui unggahan foto di Instagram pribadinya belum lama ini. Dalam unggahan tersebut, bintang Timnas Indonesia itu berhasil mendapatkan banyak respon positif dari penggemar. Menariknya, salah satu rekannya Asnawi Mangkualam turut menuliskan komentar, yakni Messi julukan untuk Egy, OTW top skor Liga 1. Sandy Walsh absen, Kevin Mechelen buang kemenangan di depan mata. Melawan Carlo Roy di Archer de Kazerne, Kevin Mechelen harus puas dengan hasil imbang 2-2. Padahal Kevin Mechelen sempat unggul 2-0 di babak pertama. Di daftar susunan pemain yang diturunkan oleh pelatih Kevin Mechelen Steven de Voort tak ada nama Sandy Walsh. Posisi pemain Timnas Indonesia itu digantikan oleh pemain muda Belgia Janus van Heijke. Sandy Walsh pun hanya duduk sebagai pemain cadangan di laga tersebut. Kevin Mechelen sebenarnya sempat unggul terlebih dahulu pada menit ke-5 lewat gol Nicolas Storm. Bahkan pada menit ke-27 mereka mampu unggul 2-0 lewat gol Geoffrey Hermans. Media Malaysia kritisi sikap Ronaldo Kuate.
Pemain muda Indonesia Ronaldo Kuateh mendapatkan sindiran dari media Malaysia, di mana ia disebut tidak profesional dan membuat Sintayong sakit hati. Alasannya adalah Ronaldo disebut-sebut sedang berada di Turki untuk mengurus kepindahannya ke salah satu klub negara tersebut sehingga belum bergabung ke TC Timnas Indonesia U20. Yang mana itu membuat rencana dari Sintayong berantakan. Madura United angkat suara soal ketersinggungan Sintayong. Absennya Ronaldo Kuateh di TC Timnas Indonesia U20 karena sedang pergi ke Turki untuk mengurus klub barunya bikin Sintayong tersinggung. Dalam hal ini, klub Ronaldo Kuateh Madura United menjawab keluhan Sintayong. Mereka mengaku mendukung seluruh keputusan Ronaldo Kuateh berangkat ke Turki. Disampaikan oleh Dirut PT PBMB Anissa Zafarina bahwa Ronaldo Kuateh sudah izin ke klub dan itu dilakukan jauh sebelum ada pemanggilan TC Timnas Indonesia U20. Termasuk pemain Timnas Indonesia, dua pilar PSM Makassar kena sanksi dan absen di Liga 1. Kemenangan PSM Makassar atas Arema FC harus dibayar mahal setelah dua pemain terkena sanksi akumulasi kartu. Kedua pemain tersebut adalah bek Safruddin Tahar dan winger Yakob Sayuri. Yakob Sayuri yang juga merupakan pemain Timnas Indonesia tercatat sudah mengantongi 4 kartu kuning. Pemain berusia 25 tahun itu mendapatkan kartu kuning keempatnya pada menit ke-25 dalam laga kontra Arema FC. Sedangkan Safruddin Tahar mendapatkan kartu merah langsung pada menit ke-48 dalam pertandingan melawan Arema FC. Keisuke Honda prediksi Timnas Vietnam bakal tampil di Piala Dunia 2026. Bagaimana dengan Timnas Indonesia? Pelatih Timnas U23 Kamboja Keisuke Honda memprediksi Timnas Vietnam bakal tampil di Piala Dunia 2026 seiring dengan bertambahnya kuota Asia. Apabila Vietnam diyakini bisa lolos ke Piala Dunia 2026, lantas bagaimana dengan peluang Timnas Indonesia? Dengan bertambahnya jumlah alokasi, peluang Timnas Indonesia untuk lolos juga semakin meningkat sebenarnya. Akan tetapi di sisi lain, persaingan di antara tim-tim Asia akan semakin ketat dengan adanya 4 babak di kualifikasi. Namun Timnas Indonesia harus meningkatkan peringkat di ranking FIFA terlebih dahulu untuk mendapatkan keuntungan. Ex-sekjen PSSI terlabel meninggal dunia. Mantan Sekretaris Jenderal PSSI Nugraha Basus dikabarkan meninggal dunia pada Senin 6 Februari 2023. Nugraha Basus tutup usia di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional atau PON Jakarta Timur pada pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Pria yang sering disapa Kang Nung ini meninggal dunia di usia 81 tahun akibat penyakit stroke yang dideritanya. Nugraha Basus sendiri merupakan sosok yang pernah menjabat sebagai sekjen PSSI paling lama, di mana Basus pertama kali menyandang status tersebut pada periode 1983 hingga 1991, yakni ketika PSSI dipimpin oleh Kardono. Pada tahun selanjutnya, jabatan ketum PSSI kemudian diambil alih oleh Azwar Anas. Namun dalam hal ini, posisi Basus tak tergantikan. Pria kelahiran tahun 1941 ini melanjutkan masa jabatannya hingga tahun 1999. Ia kembali terpilih menjadi sekjen PSSI pada tahun 2003. Kali ini posisi Basus bertahan hingga tahun 2011. Secara total, Basus telah memegang jabatan sebagai sekjen PSSI selama 28 tahun. Sebelum bergeser ke berita selanjutnya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and turn on notification supaya tidak ketinggalan berita terupdate lainnya mengenai Timnas Indonesia hanya dari Halo Timnas.